Would you guys read my fan fiction? It's a story where Thor and Hulk decide to learn ice skating. I'm sorry, but we're not allowed to accept unsolicited material. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas daftar crossover yang akhirnya terwujud setelah bertahun-tahun dinantikan oleh para penggemar. Untuk daftar ini, kita akan melihat kolaborasi antara acara TV yang sudah lama diprediksi akan terjadi karena memiliki tema serupa, berbagi universe yang sama, atau ditayangkan di jaringan yang sama. Take it! What? The green machine has gone clean! Thanks, Leonardo. I believe you this time. Nomor 10, The Defenders, Marvel Cinematic Universe Television Series. Satu episode saja tidak cukup untuk menggambarkan kehebatan tim ini, jadi mereka mendapatkan satu seri penuh. Sebagai puncak dari serial Marvel di Netflix, miniseri ini menggabungkan bintang dari 4 acara berbeda ke dalam satu musim yang penuh aksi. Jessica? Luke, How you been? long story. We have to get out of here. Who's he? Ya, Jessica Jones, Luke Cage, Daredevil, dan Iron Fist semuanya dalam satu tim. Karena karakter-karakternya sudah dikembangkan sebelumnya, The Defenders langsung melaju dengan adegan pertarungan luar biasa dan alur cerita yang dramatis. Dan siapa yang tidak suka melihat Sigourney Weaver berperan sebagai penjahat? If we speed the process, it will not be quiet. I'm aware. Chemistry antara pemain yang luar biasa dan taruhan yang semakin tinggi membuat tim Mini Avengers ini benar-benar terasa seperti satu kesatuan. Nomor 9, That's So Sweet Life of Hannah Montana. That's So Raven, The Sweet Life of Zack and Cody, dan Hannah Montana. Jauh sebelum Avengers berkumpul di layar lebar, crossover Disney ini adalah yang paling banyak dibicarakan oleh anak-anak. Why? Just do it. Of course I'll do it. Crossover live action pertama Disney Channel dimulai dengan That's So Raven saat sang cenayang bertemu Zack dan Cody di Tipton Hotel. Mereka pun membantu Raven menjalankan sesi pemotretan. How does it feel to be in America? No! You may not speak to the boys. They do not speak the same English as you. They speak another form of language you do not know. Raven mencoba membalas budi dalam bagian kedua crossover ini, meskipun penglihatannya tidak dapat mencegah pesta kejutan yang berantakan. Crossover ini diakhiri dengan kedatangan Hannah Montana di Tipton Hotel, melengkapi pertemuan luar biasa yang penuh tawa dan musik. Universe Disney Channel terus berkembang 3 tahun kemudian saat Wizard of Waverly Place bergabung dengan Zack, Cody, dan Hannah di atas kapal. Nomor 8, CSI Trilogy, CSI Miami, CSI New York, dan CSI Crime Scene Investigation. It'd be very difficult to say without first taking a look at the evidence. We'd love another set of eyes on it. I'll be there as soon as I can. Melibatkan 3 acara, 3 kota, dan 1 kasus pembunuhan yang mengerikan. Crossover multibagian ini membuktikan bahwa tidak ada yang lebih menegangkan daripada TKP fiktif. Meskipun ditayangkan sebagai satu cerita berkelanjutan, hal paling mengesankan dari crossover ini adalah bagaimana setiap acara tetap mempertahankan dinamika hubungan dan konflik uniknya masing-masing. Identitas visual yang khas dan transisi mencolok dari setiap episode tetap terjaga. Hanya saja, kasusnya tidak terselesaikan dengan rapi seperti yang bisa kita lihat. Alih-alih memperbesar skala, crossover ini memilih pendekatan lebih intim dengan hampir sepenuhnya bergantung pada Lawrence Fishburne untuk menghubungkan kasus lama yang rumit ini. How can I go back after everything that's happened? All you have to do is walk through the door. Seperti yang diduga, ia melakukannya dengan sangat mulus. Nomor 7, Stephanie Gets Framed, Full House, dan Family Matters. Steve Urkel tidak hanya menjadi bintang di Family Matters, tetapi juga mencuri perhatian dalam episode Full House ini. How annoying could one kid be? Saat berada di San Francisco untuk mengikuti pameran sains, Urkel yang tidak diundang mampir ke rumah keluarga Tanner. Hanya dalam beberapa menit pembicaraan tentang keju, Jesse dan Danny sudah merasa cukup terganggu olehnya. And it's a strut, and it's cool, and it's a strut, and it's cool like that, see? Very inspiring. All right. Setelah mengajari Michelle tentang keuangan, Urkel juga memberikan nasihat bijak kepada Stephanie yang merasa minder dengan kacamata barunya yang akhirnya tidak pernah ia pakai lagi. As good as I look now. See how studlier I become. Satu hal yang kurang, kenapa Urkel dan Kimmy Gibbler tidak memiliki adegan bersama? Mereka pasti akan menjadi pasangan yang serasi. Nomor 6, I Done, The Fresh Prince of Bel-Air,
Different Strokes, dan The Jeffersons. Episode terakhir The Fresh Prince of Bel-Air tidak hanya menampilkan kepergian keluarga Banks, tetapi juga kembalinya beberapa keluarga yang dicintai. Champagne! Oh, great, I love champagne. Saat rumah mewah Bel-Air dijual, beberapa wajah familiar datang berkunjung dalam episode I Done. Come on, shake a leg! We gotta get rid of that Universal tour and see the backdraft ride. Oh, then you should probably leave now before the fire goes out. Oh, believe me, Will, the fire went out a long time ago. Lebih dari 10 tahun setelah serial mereka berakhir, Arnold Jackson dan Mr. Drummond dari Different Strokes muncul kembali untuk melihat rumah tersebut dan melontarkan beberapa kalimat ikonik mereka. At night, you can hear the wailing of the dead. What you talking about, Will? Akhirnya, rumah keluarga Banks dibeli oleh George dan Louis Jefferson yang siap untuk naik kelas sekali lagi. We have a buyer. A couple, the Jeffersons. Nomor 5, Crisis on Infinite Earth, Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Batwoman, dan masih banyak lagi. Wow, lihat daftar ini. The CW menghabiskan hampir 1 dekade untuk membentuk semacam Justice League di layar kaca, dan hasilnya adalah salah satu crossover yang paling ambisius sepanjang masa. Holy all-star squadron. Hi, how are you? Ralph Dibny, elongated man, ready to help kick butt. Ignore him. It's his first crossover. 5 acara besar bersatu dalam satu saga epik yang berukuran raksasa, dan itu belum semuanya. Alur cerita multiversal memungkinkan berbagai cameo dari seluruh penjuru DC Universe, dan skala konfliknya benar-benar sepadan dengan usaha yang dilakukan. He sacrificed everything for this new world and we will not fail him. We will not fail this world. Aksi berisiko tinggi dan deretan karakter luar biasa membuat crossover ini terasa seperti membaca komik dalam bentuk terbaiknya. Ini bukan sekedar bentuk apresiasi untuk Arrowverse. Ini adalah perayaan dari segala hal terbaik yang ditawarkan oleh DC. Nomor 4, The Time Ball Saga, Sabrina the Teenage Witch, Boy Meets World, You Wish, dan Teen Angel. Pada musim tayang tahun 1997 sampai 1998, ABC sangat ingin membawa kesuksesan dari Sabrina dan Boy Meets World ke acara TGIF terbaru mereka. Oh, I don't feel so good. Maybe I should have chewed that thing. I'm too full to lick myself, so maybe I should just watch a little TV. Dari situlah crossover 4 seri ini muncul. Kisahnya dimulai saat kucing hitam Sabrina menelan bola waktu di episode pertama malam itu. You know, I wonder what it was like during World War II. And away we go. Sepanjang malam, Salem berlarian ke berbagai sitcom lain, membawa mereka ke era yang berbeda dan seru. I'm having a blast. We don't have to go to class. Everyone hates Libby, and except for the fact that a few people smell, this era rocks. Sabrina terlempar ke tahun 60-an, Boy Meets World ke era Perang Dunia II, You Wish ke tahun 50-an, dan Teen Angel malah berpesta ala disco. Wanna do the bump? I think in any decade the answer would be no. Crossover ini memang ambisius, tetapi apakah itu berhasil? Itu tergantung pada pendapatmu. Now that the war's over, what are you gonna do about Topanga? I'm gonna pop the question all over again. You got moxie, kid. Nomor 3, Shell Shocked, Power Rangers in Space, dan Ninja Turtles The Next Mutation. Di tahun 90-an, Power Rangers dan Teenage Mutant Ninja Turtles adalah dua franchise anak-anak paling populer dan menguntungkan. Even if they did exist, why would we want to destroy them? Because, as of now, you work for me. I don't think so. Kedua serial bela diri ini akhirnya bertemu dalam episode Power Rangers musim ke-6 berjudul Shell Shocked, di mana para kura-kura ninja dicuci otaknya oleh Astronema dan berubah menjadi jahat. You want Rangers? You gotta go through Turtles. Mutants! Well, at least you got that right. Seperti yang bisa diduga, mereka akhirnya sadar dan bekerja sama dengan Rangers untuk melawan putri kegelapan yang manipulatif tersebut. What are those things? I can't believe it, but I think they're... It's the Teenage Mutant Ninja Turtles! Dari sudut pandang orang dewasa, crossover ini mungkin terasa aneh, norak, atau bahkan konyol. Tapi, bagi anak-anak di era itu, melihat dua ikon masa kecil mereka bertarung bersama adalah sesuatu yang luar biasa. There's something I really would like to do. Just once, before I go. Name it.
Nomor 2, The Jetsons Meet the Flintstones. The Jetsons dan The Flintstones. Hold still, Dino! Meskipun Hanna-Barbera bukan studio pertama yang mencoba crossover, film TV tahun 1987 The Jetsons Meet the Flintstones adalah yang benar-benar mempopulerkan konsep ini. How about that, Fred? I never heard a tin can talk before. Cukup mengejutkan bahwa butuh waktu lama bagi Hanna-Barbera untuk akhirnya mempertemukan keluarga prasejarah paling ikonik dan keluarga futuristik paling terkenal di TV ini. Now, son, I know this is difficult for you. Heck no, he's doing all the work. At last, somebody who appreciates me. Namun, mereka berhasil menyajikan pertemuan dua dunia ini dengan sempurna. Semua berkat mesin waktu milik Elroy Jetson. What is it? It's my time travel machine. You're right, I don't believe it works. Then how do you explain this? Pertemuan dua keluarga legendaris ini menghadirkan berbagai skenario komedi kreatif khas masing-masing acara serta banyak momen menghangatkan hati. Don't hold food over the Pigosaurus disposal. Was that Jane? Lebih dari 3 dekade berlalu, crossover ini tetap menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa. Big Rock, we're on our way. We can't wait to get home. Come on, Sean. Bye, Fred. Barn. So long, Wilma. Bye, Betty. See you around, Reno. Bye. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, The Simpsons Guy, Family Guy, dan The Simpsons. Intellectual theft! What do you have to say about that, Griffin? Go! Episode crossover Family Guy ini sangat dinantikan oleh banyak penggemar, jadi tidak heran jika respon awalnya beragam. Namun, The Simpsons Guy adalah bukti nyata bagaimana pertemuan Family Guy dan The Simpsons bisa menghadirkan segala yang diinginkan para penggemar. Oh my god, that was great! Perjalanan keluarga Griffin ke Springfield penuh dengan lelucon cerdas, animasi yang mengagumkan, dan referensi jenius. You lived in Springfield? Yeah, I worked at the Quickie Mart, researching a role. Bagian terbaiknya adalah melihat karakter-karakter ikonik ini berinteraksi. Bart berbuat onar bersama Stewie, James Wood bertemu dengan James Wood, dan Homer bertarung sengit melawan Peter. Worst chicken fight ever. Oh, dan Fred Flintstone juga ikut mengolok semua karakter sebagai tiruan dari dirinya. If you ask me, neither of these beers is wholly original. They're both pale imitations of my favorite beer, Bud Rock. Nah, crossover dari acara TV manakah yang ingin kamu lihat selanjutnya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.